Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Bayu Permana Putra. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar dasar React.js dan juga terdapat latihan project. Sebenarnya apa sih itu React? React adalah sebuah library JavaScript yang digunakan untuk membangun tampilan antarmuka pada suatu website. Nah, selanjutnya, sebenarnya apa sih alasan kita memilih React itu? Yang pertama adalah dia itu interaktif, dia itu cepat, dan juga dia itu modular. Nah, selanjutnya beberapa perusahaan besar yang menggunakan React, contohnya adalah Facebook dan Instagram, dan juga beberapa perusahaan dalam negeri yang menggunakan React itu sendiri, contohnya adalah Tokopedia, Traveloka, dan masih banyak lagi. Nah, tahap selanjutnya adalah kita mulai menyiapkan dan menginstal React. Nah, sebelum menginstal React, pertama kita gunakan itu adalah beberapa populer browser, contohnya kayak Google Chrome, Mozilla Firefox. Selain itu ada juga Node.js dan juga text editor seperti Visual Studio Code. Nah, selanjutnya kita mulai membuat template dari project React itu sendiri. Nah, contohnya pada komen seperti ini ya. Nah, selanjutnya ketika kita sudah menginstal sebuah proyek, kita masuk ke folder yang telah dibuat tadi, contohnya latihan React, dan mulai jalankan npm run dev. Nah, selanjutnya kita akan buka sebuah browser, masukkan URL seperti localhost 2.5173. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini ya. Apabila sudah muncul seperti ini, berarti teman-teman sudah berhasil membuat sebuah proyek pada React. Setelah kita berhasil menginstal sebuah project React adalah mempelajari dasar struktur dari project tersebut. Nah, kalau kita buka Visual Studio Code dan buka folder dari project yang telah kita buat sebelumnya, nah kira-kira seperti inilah tampilan dari folder strukturnya. Yang pertama itu ada Node Modules. Nah, di sini itu tempat untuk menampung library-library JavaScript yang terinstall pada project tersebut. Nah, selanjutnya ada folder public. Folder ini digunakan untuk menyimpan beberapa aset yang digunakan secara publik. Contohnya kayak gambar, suara, dan masih banyak lagi. Nah, terus selanjutnya pada folder src ini adalah folder inti dari project React itu sendiri. Di sini kita sudah mulai melakukan coding pada folder tersebut. Langkah selanjutnya adalah kita membangun sebuah komponen pertama. Nah, teman-teman bisa buka file Visual Studio Code. Nah, di sini kita menuju ke folder src, lalu kita buat new folder. Kita kasih nama components. Nah, selanjutnya kita buat file namanya helloworld.jsx. Nah, pada helloworld.jsx ini kita tuliskan kode seperti ini ya. Export default function helloworld. Lalu kita beri nama name, berawal, kita kasih return ya. Terus selanjutnya div, lalu kita buat pakai h1 hello world, lalu kita berawal name. Nah, di sini akan merujuk ke name sini ya. Lalu kita simpan. Lalu kita buka file app.jsx. Nah, di sini kita hapus semua saja file dari app.jsx. Lalu kita ketikkan seperti ini ya, export default function app, buka berawal, return. Lalu kita buat contohnya di sini ini ya, main. Lalu kita panggil hello world yang telah kita buat komponen sebelumnya. Nah, di sana kita telah mention ada property name ya. Lalu kita masukkan misal contohnya Putra. Lalu kita simpan. Nah, pada terminal kita ketikkan npm run dev. Nah, kalau sudah seperti ini, server sudah bisa jalan ya. Mari kita buka browser. Lalu kita ketikkan localhost 5173. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, pada tahap selanjutnya kita adalah mengenal apa itu props. Nah, pada React, props itu digunakan untuk komponen
pada React itu dapat berkomunikasi satu sama lain. Nah, seperti ini ya contohnya, yaitu contohnya ada komponen parent dan juga ada komponen child. Nah, masing-masing child itu memiliki props, contohnya props name dan age. Dan masing-masing dari props itu akan memiliki nilainya masing-masing. Nah, seperti ini ya contoh dari penggunaan props ini ya. Yang pertama, tentu saja kita telah membuat komponennya, export default function, komponennya namanya child. Nah, disinilah peran dari props itu sendiri, yaitu pada buka kurung yang pertama, lalu kita isi kurawal. Nah, dalam kurawal ini kita kasih name sama age. Nah, masing-masing props ini akan memiliki nilainya sendiri. Nah, selanjutnya, di dalam komponen ini, kita akan memanggil props yang telah kita buat sebelumnya. Nah, contohnya, di sini ada props namanya name, dan juga di sini ada props namanya age. Nah, masing-masing ini akan menuju ke sini ya. Nah, selanjutnya, contoh dari props yang lain, yaitu ada komponen namanya parent. Nah, pada komponen parent ini, dia memanggil komponen lain namanya child, yang telah dibuat pada sebelumnya. Nah, pada komponen ini, parent itu memiliki komponen child dengan nama putra dan x. Nah, disinilah peran dari props itu sendiri. Child itu memiliki props namanya name. Nah, dari name ini kita isi value-nya adalah putra. Selanjutnya ada props namanya x. Nah, di sini kita isi nilainya adalah 17. Nah, seperti ini ya, kira-kira contohnya penerapannya kalau kita preview melalui browser. Oke, tahap selanjutnya adalah kita akan mengenal apa itu state dan event. State sendiri adalah sebuah objek JavaScript yang digunakan untuk menampung data ataupun informasi dalam suatu komponen. Nah, ini contoh dari penggunaan state pada satu komponen ya. Nah, di sini ada state count. Nah, bagian count ini digunakan untuk menampung data atau informasi tersebut. Terus bagian set count ini digunakan untuk mengubah nilai dari data tersebut. Nah, useState ini adalah salah satu hooks yang digunakan untuk membuat state pada komponen React. Nah, dalam kurung satu ini, dia adalah nilai dari state count tersebut. Nah, selanjutnya apa itu event? Event adalah sebuah fungsi yang digunakan untuk men-trigger suatu respon dari suatu interaksi. Contohnya, contoh trigger event itu mulai dari menerima input data, masukkan nama atau semacamnya gitu ya, dari suatu form, lalu ada juga clickable sebuah button, dan masih banyak lagi. Nah, secara keseluruhan contohnya seperti ini ya. Kita umumnya telah membuat state, lalu kita membuat fungsi untuk menambahkan state count-nya itu. Lalu di sini ada button. Nah, di sini ada button. Button ini men-trigger suatu event dari clickable sebuah mouse. Lalu dia akan menerima fungsi dari add count. Nah, di dalam add count sendiri itu fungsinya yaitu menambah nilai dari sebuah count itu yang awalnya dari 1, dia nambah jadi 1. Oke ya, kita lanjut. Selanjutnya berikut ini ya tampilannya seperti ini penggunaan state dan event. Nah, ketika kita klik button tambah count, nilai dari count itu yang awalnya 1 bisa menjadi nambah 1 setiap kali kita mengklik. Oke, selanjutnya kita akan mengenal apa itu conditional rendering dan list. Nah, conditional rendering adalah kondisi di mana kita itu ingin menampilkan suatu komponen yang memenuhi suatu kondisi. Nah, seperti ini ya tampilan contohnya ya, previewnya. Nah, terus selanjutnya itu ada list. List ini digunakan untuk menampilkan daftar secara berulang. Ya, ini salah satu fitur dari React sih ya, bahwa kita bisa menampilkan komponen itu kita nggak ngetik satu-satu, melainkan kita bisa membuatnya secara perulangan. Nah, contohnya nanti kira-kira seperti ini ya tampilannya. Selanjutnya kita akan melakukan latihan project. Nah, di latihan ini kita akan membuat to-do list, simple to-do list ya. Nah, kira-kira nanti tampilannya itu seperti ini. Nanti kita ketikkan nama tugas, lalu tambah, nanti menampilkan daftarnya,
lalu kita ada button untuk menghapus salah satu tugas tersebut. Nah, untuk source code-nya saya rasa teman-teman bisa menggunakan template dari sini ya. Oke, selanjutnya kita bisa langsung praktek saja. Nah, di sini kalau teman-teman sudah mulai mendownload, nanti tampilan dari Visual Studio Code-nya akan seperti ini ya. Saya telah membuat komponen, yaitu namanya ada form input dan juga ada task list. Nah, di sini kita cukup fokus ke JSX-nya saja. Kita fokus untuk modding di sini. Oke, langsung saja kita ketikkan state namanya task, yaitu untuk menampung tugas. Lalu kita pakai useState, kita cukup array kosong. Selanjutnya kita buat task name, set task name. Nah, task name ini digunakan untuk menampung nilai dari input. Nah, oke, selanjutnya kita panggil form input ya, komponen form input. Lalu kita pakai variabel yaitu value, onChange, dan onClick. Props dari value ini akan mengambil nilai dari task name, yaitu nilai dari input yang akan kita masukkan. Lalu selanjutnya ada onChange, ini untuk men-trigger event setiap kali kita melakukan pengetikan itu akan masuk ke state ini ya, task name. Pertama kita membuat fungsinya lagi, menerima input tugas const on set task name. Kita pakai parameter set task name, lalu kita ketik to target.value. Nah, ini gunanya untuk menangkap inputan dari keyboard kita itu agar langsung masuk ke task name. Nah, selanjutnya kita panggil on set task name. Nah, di sini setiap kali kita melakukan input, dia langsung masuk ke task name. Nah, selanjutnya ada props on click. Nah, ini digunakan untuk setiap ketika kita selesai menuliskan tugas, lalu kita klik button tambah, nanti akan masuk ke state task ini ya. Pertama kita buat fungsinya, menambahkan tugas const on set task, on add task, set task, lalu kita isi tasknya, lalu kita nambah data barunya yaitu task name, lalu kita set task name, kita ubah value-nya menjadi empty string ya. Setiap kali kita selesai melakukan nambah, inputnya langsung ke reset. Kita panggil saja on add task, lalu kita save. Lalu pertama jangan lupa jalankan ya npm run dev. Nah, nanti tampilannya akan seperti ini. Misal kita menulis cerpen, kita tambahkan. Nah, ini masih kosong karena kita belum menampilkan listnya secara langsung. Nah, selanjutnya kita panggil komponen namanya task list yang telah saya buat sebelumnya. Nah, di sini ada variabel task dan onDelete. Task ini, props-nya itu akan memanggil task ini ya, dari state task. Kita panggil saja. onDelete ini digunakan untuk menghapus task yang kita pilih. Misal contohnya kita pakai ini dulu ya. Lalu kita, ini dia. Ini sudah nampil. Misal membaca buku, kita nambah lagi. Nah, listnya ini akan sudah masuk lagi. Sudah nambah lagi gitu ya. Tapi kalau kita klik button hapus, dia belum berfungsi. Nah, selanjutnya kita panggil props dari onDelete. Lalu kita buat fungsi untuk menghapus task tersebut ya, menghapus tugas tertentu. Const onDelete task, kita masukkan index karena untuk menghapusnya itu unitnya itu kita ambil dari index ya, urutan dari array tersebut. Lalu kita ketikkan set text, lalu kita masukkan teks, kita filter supaya nggak nangkep indeks yang kita pilih. Task ITX gitu ya. ITX tidak sama dengan indeks.
Lalu kita panggil saja onDelete task, lalu kita simpan. Nah, ini ketika kita klik hapus, dia langsung hilang. Misal kita tambah lagi ya, membaca buku, memasak jamur. Nah, ini kita sudah nambah. Misal kita mau menghapus buku, ya hilang. Memasak jamurnya jadi nomor 2. Kita menulis cerpen, kita hapus, memasak jamur jadi nomor 1. Dan kita hapus, ya jadi kosong lagi. Kita tambah lagi, dia udah nambah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang telah meluangkan waktu untuk belajar dasar React dan juga melakukan latihan project dengan membuat simbol to-do list ya. Nah, teman-teman juga feel free aja untuk connect ke LinkedIn saya. Linknya tertera di PPT, di presentasi ini. Nah, saya harap teman-teman kedepannya itu juga mempelajari konsep React lainnya ya, karena ini kan baru dasar. Oke, itu saja dari saya. See you next time.